Selamat datang di pertemuan ke-6 mata kuliah pengolahan data statistik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai statistika inferensi. Dalam statistika inferensi, kita mengambil sampel data, lalu menggunakannya untuk menarik kesimpulan terhadap keseluruhan populasi. Metode ini disebut juga statistika induktif, karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Ada dua area utama statistika inferensi, yaitu estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai estimasi parameter. Di pertemuan ini kita akan membahas secara mendalam pengujian hipotesis. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai statistika dan penelitian. Referensi utama dari topik ini adalah buku karya Profesor Dr. Sugiono yang berjudul Statistika untuk Penelitian dari penerbit Alpha Beta. Menurut Sugiono, penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 4 kata kunci di sini, yaitu yang pertama adalah cara ilmiah, yang kedua data, tujuan, dan terakhir penggunaan. Penelitian merupakan cara ilmiah, berarti penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu teramati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian harus mempunyai kriteria tertentu. Yang pertama yaitu valid, menunjukkan derajat ketepatan, yaitu ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Yang kedua, data harus reliable, menunjukkan derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu. Yang ketiga adalah objektif, menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang. Sebagai contoh, misalkan diambil data jumlah penduduk miskin dalam suatu kabupaten. Jika data realnya adalah 100.000 orang, maka jumlah yang didapatkan oleh peneliti harus mendekati nilai 100.000 juga, tidak boleh berbeda jauh. Inilah yang dikatakan sebagai data valid. Kemudian data tersebut akan dikatakan reliable jika pengambilan data tersebut diulang dalam interval waktu tertentu, selama tidak ada faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk miskin, maka jumlah yang didapat juga tetap menyatakan 100.000. Sedangkan objektif artinya jika data tersebut diambil oleh orang lain atau peneliti lain dalam waktu yang sama, hasilnya juga sama antara satu dengan yang lainnya. Gambar berikut ini memperlihatkan diagram proses penelitian yang dicetuskan oleh Profesor Sugiono. Jadi ada 8 tahap proses penelitian, mulai dari perumusan masalah, yang kedua berteori, yang ketiga penentuan sampel, pengumpulan data, penyajian data, analisis data, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan serta saran. Nah, dari ke-8 proses ini, ada 4 tahap yang membutuhkan peran statistika. Yang pertama adalah tahap penentuan sampel. Di sini statistik berperan sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, dengan tujuan agar jumlah sampel yang diperlukan dapat mewakili keseluruhan populasi, sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikutnya pada tahap pengumpulan data, statistik digunakan sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum digunakan untuk penelitian. Yang dimaksud dengan instrumen di sini adalah alat bantu yang digunakan oleh si peneliti dalam proses pengumpulan data. Contohnya seperti angket, lembar pengamatan, soal tes, dan lain-lainnya. Tahapan yang ketiga adalah saat penyajian data. Di sini teknik penyajian data digunakan agar data yang disajikan lebih komunikatif, dapat berupa dalam bentuk tabel, diagram, grafik, piktogram, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tahap analisis data, statistik digunakan sebagai alat untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistika yang sering digunakan antara lain korelasi, regresi, t-test, ANOVA,
dan masih banyak yang lainnya.